Saya makan Ngicip terus lah kalau di sini. Hancur, makan terus. Saya bersyukur pada hari ini datang ke sini untuk melihat festival sorghum dan berbagai masakan tadi telah dilakukan oleh anak-anak kita. Ternyata kita setelah uji coba satu persatu, mulai dari cake tadi yang ada di depan, berikutnya ke belakang ada makanan-makanan yang pengganti beras, ada nasi, maksud saya ada sorghum yang dijadikan nasi goreng, luar biasa. Ya. Berikutnya ada ini apa namanya, tepung sorghum yang bisa digunakan sebagai pengganti tepung biasa untuk masak dari pisang goreng. Berikutnya ini bakwan ya, dan juga tadi ada bubur sumsum. Semuanya luar biasa rasanya, betul-betul luar biasa. Ada hal yang sangat menarik yang saya lihat dari tepung ini adalah crispy-nya jauh lebih tinggi. Itu terasa pada saat kita makan. Berikutnya bubur sumsumnya juga demikian, lebih padat. Menurut saya mungkin lebih cepat kenyang ya, tahan kenyangnya lebih tinggi ya. Dan satu catatan yang lebih penting lagi bagi kesehatan kita, ternyata kandungan sorghum di gulanya itu jauh lebih rendah. Rata-rata kalau biasa itu 10 kali lipat lah. Ini 2%, yang tepung biasa 22%. Berikutnya karbohidratnya juga cukup rendah dan kalori juga rendah. Jadi ini sangat baik untuk diet bagi mereka-mereka yang takut berat, ya, takut beratnya meningkat terus seperti saya ini. Nah, ini sorghum kayaknya sebuah jawaban. Juga demikian yang diabetes mungkin sorghum ini juga sebuah jawaban. Basically bahwa sorghum ini menjadi satu alternatif bahkan untuk pangan kita ke depan. Bukannya orang Indonesia belum pernah melihat sorghum, ya, sudah biasa. Yang di Jawa Timur namanya cantel ya. Ini dari reliefnya Borobudur itu sudah ada gambar tentang sorghum. Maknanya sorghum ini sebagai makanan tradisional sudah lama. Tetapi semakin kesini, ekosistem dari makanan sorghum ini belum terbangun. Off-takernya belum jelas, industrinya belum tersiapkan dengan baik, sehingga masyarakat belum tertarik untuk budidaya dalam konsep yang lebih besar untuk kehidupan mereka. Nah, berangkat dari situ, melihat juga dari perkembangan global seperti yang kita alami saat ini, di mana terjadi krisis pangan, maka Presiden di mana-mana menekankan kita harus menanam apa saja, kita harus mengembangkan pangan alternatif. Dan beliau waktu ke Waingapu melihat betapa sorghum bisa tumbuh subur di sana, disitulah beliau ingin menggerakkan, membuat roadmap tentang perkembangan sorghum Indonesia. Nah, selanjutnya saya ingin memastikan apa yang diinginkan oleh Presiden. Ternyata setelah saya kesini, kita semakin tidak ragu-ragu, tidak perlu ragu-ragu lagi bahwa sorghum betul-betul bisa menjadi alternatif untuk pangan Indonesia. Kebiasaan bagi masyarakat kalau disuruh milih pada tanah yang subur, masyarakat masih memilih jagung daripada sorghum karena memang hasilnya lebih bagus. Untuk itu sorghum itu dititik beratkan kepada daerah-daerah yang marginal, tanah-tanah yang marginal. Sebagai contoh, tanah-tanah yang cukup kering di NTT, ya, di NTT itu tanah yang cukup kering, dan di situ juga secara culture-nya sudah terbiasa menanam sorghum, maka prioritas adalah di sana, di NTT. Berikutnya lagi daerah-daerah tambang, bekas-bekas tambang, itu daerah-daerah marginal, ya, yang bisa ditanam sorghum.
Nah, ini ada di Bangka Belitung, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, daerah-daerah itu, dan itu bisa untuk ditanam sorghum. Karena sorghum adalah tanaman yang cukup bandel, ya, cukup bandel, cukup tahan dari berbagai hama, sehingga ini memang mudah bagi kita. Dan sorghum kelebihannya begitu 3 bulan panen, dipotong, tumbuh lagi sampai 3 kali dia bisa menghasilkan. Berikutnya kelebihan dari sorghum lagi. Sorghum itu tidak ada yang dibuang. Pohonnya, batangnya itu mengandung etanol. Etanol itu bisa biofuel atau bisa jadikan gula karena manis. Setelah diambil etanolnya, 70%, 30% disisakan, nanti diolah menjadi silasi, difermentasi. Setelah dihancurkan difermentasi, itu untuk ternak. Ternak itu 5% dari apa itu berat badannya. Kalau berat badannya sapi itu anggaplah 10 kilo, 100 kilo umpamanya, 5% diberi silase ini, maka dia bisa menghasilkan 1 kilo dagingnya, hasilnya itu. Berikutnya untuk apa itu bulirnya bisa jadi 2. Ini bisa untuk nasi. Yang satu ini tepung ini bisa untuk berbagai makanan yang lain. Jadi banyak sekali fungsi sorghum, baik untuk kebutuhan manusia maupun untuk hewan. Ya. Saya sudah diskusi dengan Tarun Pokpan. Tarun Pokpan itu ada apa itu kebutuhan untuk jagung 10 juta ton. 10% dari kebutuhan jagung itu diberikan untuk sorghum. Dan saya sudah minta sehingga kita punya alokasi 1 juta ton sorghum. Kalau kita bisa apa itu supply, maka ini bisa menggerakkan seluruh petani yang ada di Indonesia.